Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Ica Fania dengan NIM 2282110030 Dan saya Aiko Syahrani dengan NIM 2282111006. Dan saya Mariatul Kiftiah NIM 2282110010 dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hakikat manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penerapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Strategis. Menurut David, tahap manajemen strategis itu ada 3. Yang pertama, perumusan strategi. Antara lain adalah mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Yang kedua, implementasi strategi. Di antaranya, mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Suksesnya implementasi strategi terletak pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan. Yang ketiga, ada evaluasi strategi. Adalah tahap final dan dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa mendatang karena internal dan eksternal secara konstan berubah. 3 aktivitas dari evaluasi strategi adalah meninjau ulang faktor eksternal dan internal menjadi dasar strategi saat ini, mengukur kinerja, mengambil tindakan korektif. Selanjutnya ada adaptasi dalam perubahan manajemen strategi. Adaptasi dan perubahan strategi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan strategi dan operasionalnya dengan cepat dalam menghadapi perubahan keadaan, peluang baru, dan tren yang muncul. Adaptasi merupakan tujuan utama dari manajemen strategis yang bertujuan agar perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang berubah. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu melakukan analisis perubahan eksternal. Yang kedua, mengakui kebutuhan organisasi berubah. Yang ketiga, meninjau masa lalu dan masa kini. Yang keempat, menciptakan jendela yang melihat ke masa depan. Yang kelima, analisis konsekuensi dan perubahan. Yang keenam, menentukan visi yang jelas. Ketujuh, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Yang ke-8, merancang strategi. Yang ke-9, menjalankan strategi. Yang ke-10, evaluasi dan pengendalian strategi. Istilah-istilah dalam manajemen strategi memiliki 9 kunci. Yang pertama yaitu keunggulan kompetitif, merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan yang lebih baik dari pesaing. Yang kedua, strategis, merupakan individu yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi dalam bisnis. Yang ketiga, pernyataan visi dan misi, merupakan 2 komponen penting dalam strategi perusahaan yang membantu mengarahkan tujuan dan perilaku organisasi. Kekuatan dan kelemahan internal adalah kegiatan yang dikendalikan organisasi yang dilakukan terutama baik atau buruk yang muncul dalam manajemen, pemasaran, dan sistem informasi manajemen. Kegiatan bisnis mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi di area fungsional bisnis merupakan strategi manajemen yang penting. Yang kelima, tujuan jangka panjang. Tujuan dapat didefinisikan sebagai hasil tertentu dari sebuah organisasi dalam mengejar misi dasar. Kemudian ada tujuan jangka panjang sendiri lebih dari 1 tahun. Yang keenam, adanya peluang dan ancaman eksternal. Hal ini mengacu pada tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, hukum pemerintah, dan teknologi. Persaingan dan peristiwa secara signifikan dapat menguntungkan dan membahayakan organisasi di masa depan. Yang ketujuh itu adanya strategi. Tindakan
tindakan potensial yang memerlukan keputusan manajemen atas sejumlah sumber daya perusahaan. Strategi memiliki konsekuensi multifungsi sehingga memerlukan Ketujuh, strategi merupakan tindakan potensial yang memerlukan keputusan manajemen atas sejumlah sumber daya perusahaan. Strategi memiliki konsekuensi multifungsi sehingga memerlukan pertimbangan dari faktor eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan. Kedelapan, tujuan tahunan merupakan tonggak jangka pendek yang harus dicapai organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kesembilan, adanya kebijakan merupakan sarana dalam mencapai tujuan tahunan. Kebijakan seperti tujuan tahunan sangat penting dalam implementasi strategi, karena kebijakan dapat memungkinkan konsistensi dan koordinasi di dalam dan antar departemen organisasi. Adapun model manajemen strategi David, sebagaimana sudah ditampilkan, pada model manajemen strategi itu memiliki 3 tahapan dalam manajemen strategi. Pertama, adanya perumusan strategi. Langkah-langkah dalam perumusan strategi meliputi kegiatan mengembangkan visi dan misi, melakukan identifikasi serta analisis internal dan eksternal, menetapkan tujuan jangka panjang dan menyusun strategi pilihan. Kemudian langkah yang kedua yaitu implementasi strategi, menerapkan isu-isu strategi dalam mencapai tujuan. Tahap terakhir yaitu mengukur dan mengevaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu ada keuntungan manajemen strategis. Yang pertama itu ada peningkatan kinerja, membantu perusahaan merumuskan strategi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Lalu yang kedua itu ada keunggulan kompetitif, memungkinkan perusahaan untuk lebih proaktif dalam menghadapi perubahan pasar sehingga dapat merespon dengan cepat. Lalu ada pertumbuhan berkelanjutan, mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui perencanaan yang sistematis dan terukur. Dan yang terakhir ada komunikasi efektif, meningkatkan komunikasi di antara tim, menciptakan sinergi dan mencapai tujuan perusahaan. Adapun manfaat dari manajemen strategis yaitu ada 2. Yang pertama itu ada manfaat finansial. Manfaat paling utama adalah tendensi untuk menaikkan tingkat keuntungan perusahaan, meskipun kenaikan keuntungan tidak secara otomatis dengan menerapkan manajemen strategis. Yang kedua itu ada manfaat non finansial. Yang pertama itu ada memungkinkan untuk identifikasi penentuan prioritas dan eksploitasi peluang. Lalu yang kedua ada memberikan pandangan objektif atas masalah manajemen. Lalu yang ketiga ada mempresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang lebih baik. Yang keempat ada meminimalkan efek dari kondisi dan perubahan yang jelek. Lalu yang kelima ada memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung lebih baik tujuan yang lebih ditetapkan. Lalu ada memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang teridentifikasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana. Selanjutnya adalah etika bisnis dan manajemen strategis. Dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pengendalian diri. Yang kedua itu ada pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Lalu ada mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Selanjutnya ada menciptakan persaingan yang sehat. Lalu ada menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu menghindari sifat 5K. 5K yaitu katabilis, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Selanjutnya ada mampu menyatakan yang benar itu benar. Selanjutnya ada menumbuhkan sikap percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Selanjutnya ada konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Dan yang terakhir adalah perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Oh wow!